Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Manajemen Strategi yang beranggotakan Iwaya Lindu Purbaya Astawa, Muhammad Bayu Natakusuma, Muhammad Hanif Firdaus, Muhammad Saifuddin, dan Parasti Wulan Palupi. Di sini kami akan membahas mengenai analisis strategi Adaro Energi. Yang pertama, profil perusahaan. Adaro Energi adalah perusahaan energi yang terintegrasi secara vertikal di Indonesia dengan bisnis di sektor batubara, energi, utilitas, dan infrastruktur pendukung. Lokasi utama tambang Adaro Energi terletak di Kalimantan Selatan. Tempat ditambangnya Envirocoal, batu bara termal dengan kadar polutan yang rendah. Adaro Energi juga memiliki aset batu bara metalurgi yang beragam, mulai dari batu bara kokas semi lunak sampai batu bara kokas keras premium. Walaupun batu bara tetap merupakan DNA dari perusahaan, Adaro Energi terus mengembangkan bisnis non-batu bara untuk mendapatkan dasar penghasilan yang lebih stabil dan mengimbangi volatilitas sektor batu bara. Selanjutnya, visi dan misi perusahaan. Untuk visi dari PT Adaro Energi yaitu menjadi grup perusahaan tambang dan energi Indonesia yang terkemuka. Sedangkan untuk misinya yaitu memuaskan kebutuhan pelanggan, mengembangkan karyawan, menjalin kemitraan dengan pemasok, mendukung pembangunan masyarakat dan negara, mengutamakan keselamatan dan kelestarian lingkungan, dan memaksimalkan nilai bagi pemegang saham. Analisis Porter Force pada PT Adaro Energi. Yang pertama ada rivalitas di antara perusahaan, yang kedua ancaman pendatang baru, yang ketiga ancaman dari produk pengganti, yang keempat daya tawar pembeli, dan yang kelima daya tawar pemasok. Pertama, rivalitas di antara perusahaan. Rivalitas di antara perusahaan tergolong tinggi meski industri batubara di Indonesia didominasi oleh 3 perusahaan besar, yaitu PT Bumi Resource, PT Adaro Energi, dan PT Kideco Jaya Agung. Sedangkan sisanya hanya memiliki pangsa pasar yang tidak lebih dari 7%. Hal ini dikarenakan derajat diferensiasi dan switching cost dari suatu produk batubara adalah rendah. Selain itu, dengan diperlukannya biaya yang besar untuk keluar dari industri pertambangan batubara menyebabkan tingkat persaingan pada industri pertambangan batubara semakin ketat. Ancaman pendatang baru. Industri batubara Indonesia berkembang dengan sangat baik dan memungkinkan dapat menarik perhatian dari pendatang baru untuk masuk ke dalam industri tersebut. Namun, industri batubara memiliki barrier to entry yang relatif besar seperti perizinan, lokasi tambang yang sulit dijangkau, serta infrastruktur dan tenaga ahli yang tidak terlalu banyak, serta semakin terbatasnya cadangan batubara, sehingga dapat disimpulkan jika ancaman pendatang baru adalah lemah. Ketiga, ancaman dari produk pengganti. Substitusi produk saat ini adalah minyak bumi dan gas alam, di mana keduanya secara ekonomis jauh lebih mahal dari batu bara. Harga minyak bumi yang terus menjulang membuatnya tidak mungkin menjadi substitusi batu bara yang notabene harganya jauh di bawahnya. Sementara untuk gas, dibutuhkan investasi yang sangat besar untuk membangun infrastruktur yang memadai yang dapat menyalurkan gas dari ladang gas industri penambangan batubara langsung pengguna atau konsumer. Dibutuhkan saluran pipa yang sangat panjang dengan biaya yang sangat mahal dan pabrik pengolahan gas menjadi LNG, sehingga ancaman dari produk pengganti lemah. Selanjutnya, yang keempat adalah analisis daya tawar pembeli. Daya tawar pembeli untuk industri pertambangan batubara cukup rendah. Hal ini dikarenakan kebutuhan dunia akan sumber energi menjadi semakin besar akibat pertumbuhan yang pesat terutama di Cina dan India yang merupakan 2 negara utama pembeli batubara dunia, serta terjadinya masalah infrastruktur di Australia yang merupakan produsen utama batubara. Kemudian yang kelima ada daya tawar pemasok. Pemasok dalam industri batubara adalah kontraktor pertambangan. Jumlah kontraktor pertambangan memang cukup banyak, akan tetapi hanya ada beberapa kontraktor pertambangan yang berskala besar, sehingga dapat disimpulkan jika daya tawar pemasok relatif moderat. Baik, mungkin itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.